Penerapan Jurus 1 BK Hebat. Kenali potensi murid. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya nyata guru BK untuk membantu murid mengenali potensi yang dimiliki. Setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Menurut teori Howard Gardner, menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi memiliki 9 jenis kecerdasan yang disebut memiliki kecerdasan majemuk. Dalam kegiatan ini, diharapkan murid dapat mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar melalui pendekatan pedagogik. Murid mampu mengaplikasikan hasil asesmen untuk belajar dan pengembangan karir murid. Siap, gerak. Pada guru hormat, gerak. Tegap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, ekspedisi juara. Ya, silakan duduk semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah. Oke, baik. Ya, pada hari ini semuanya sudah sarapan? Sudah sarapan, nanti siang masih dapat FBG. Ya, nanti siang makan lagi. Siapa hari ini yang tidak hadir? Elang. Oh ya, satu siswa yang tidak hadir. Oke, baik ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang intelijensi. Ya, intelijensi seseorang siswa itu ada beberapa macam. Nah, pada kesempatan pagi ini kita mau belajar multiple intelijensi atau kecerdasan majemuk. Ya, setiap siswa itu punya potensi masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, jadi nanti kita akan belajar kalian sebetulnya punya potensi apa. Nanti kalian semuanya berusaha untuk mengenali potensinya masing-masing. Di sini kalian juga mengenal bahwa yang namanya profesi itu ada beberapa ciri pada Riasek. Yang berikut ini adalah tipe-tipe yang nanti bisa dipelajari. Ada yang realistik, suka bekerja dengan tangan, alat, mesin, atau hewan. Kemudian memecahkan masalah nyata, cenderung menghindari pekerjaan yang membuat banyak interaksi sosial atau pemikiran abstrak. Nah, profesinya adalah tukang, insinyur, petani, mekanik, polisi, ahli IT, dan sebagainya. Kemudian investigasi, suka menyelidiki, meneliti, menganalisis, memecahkan masalah kompleks, dan sebagainya. Nanti berarti kalian cenderung profesinya condongnya ke menjadi ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, analisis data yang butuh sesuatu hal yang cermat, yang teliti. Artistik, mungkin di antara kalian ada yang punya jiwa seni, ya, mempunyai jiwa seni. Di situ suka berekspresi, suka berinovasi, mungkin dari seni musik, seni lukis, seni grafis, dan sebagainya. Ya, di situ bisa menjadi seniman, desain grafis, musisi, penulis, dan sebagainya. Yang berikutnya menjadi suka di bidang sosial, menjadi seorang guru seperti guru, konselor, perawat yang melayani publik, melayani masyarakat di rumah sakit, pasien yang sakit kan harus sabar, harus baik hati, ramah, dan sebagainya. Psikolog, pelatih, dan sebagainya. Yang berikutnya, nah ini enterprising, wirausaha. Mungkin di antara kalian saya nggak mau jadi pegawai negeri, saya pengen jadi pengusaha.
saya pengen melanjutkan usaha orang tua saya, mungkin buat donat atau mungkin usaha orang tuanya dia punya catering dan sebagainya. Silahkan usahanya dilanjutkan. Suka memimpin, mempengaruhi orang, meyakinkan pengusaha, sales, politikus. Ada yang pengen menjadi anggota DPRD, politikus ya, seperti kemarin ya, yang sudah benar ceritakan. Konvensional, suka bekerja dengan data atau akuntan, administrator, keuangan dan sebagainya. Ya, mari ini banyak sekali jenis-jenis profesi. Sekarang keluarkan HP kalian ya, keluarkan HP kalian akan turun dari suatu tes untuk mengenali kemampuan kalian masing-masing. Ya, sekarang biar kalian bisa mengenali potensi kalian masing-masing, Bunur kirimkan di grup, nanti langsung dikerjakan. Nanti kita kelompokkan ya. Ini sambil menunggu teman-temannya, nanti kita kelompokkan kalian termasuk di apa ya. Di sini sudah keluar bahwa dia yang paling tinggi adalah intrapersonalnya. Intrapersonalnya berarti kecerdasan yang terletak pada diri sendiri, yang ditandai dengan mampu memahami dirinya sendiri. Ya, ini contohnya musikal ini. Kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Ya, setelah kalian semuanya melihat tadi hasil tesmu masing-masing, ya, ada yang berbeda-beda. Ya, kemudian kalian sudah mulai mengenali potensimu, ya. Potensimu tadi, coba Mas Davi tadi apa? Interpersonal. Ya, coba dibaca Mas. Ada tulisan di situ. Kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan, suasana hati, serta dengan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Iya, dia punya kemampuan untuk merespon perasaan orang lain. Dia kemudian yang Indra, siapa Indra? Indra, tunjuk jari Indra biasanya banyak ini Indra. Tunjuk jari yang tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belakang. Yang kita kemana 9 banyak. Intrapersonal, salah satu baca yuk. 1, intrapersonal apa? Tidak sesuai dengan berdasarkan pemahamannya dia sendiri. Kalian yang intrapersonal bisa memahami diri kalian dengan baik. Kalau bisa memahami diri kalian dengan baik, biasanya lebih mudah memahami orang lain. Ya, bagus. Ada lagi visual spasial, ada nggak? Visual spasial 1. Ya, visual spasial. Berarti di situ visual spasial itu nanti bagus, matematika bagus. Visual spasial itu di sini mampu melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Naik mobil yang spasialnya bagus, mau melanggar, mau nyalip, oh kira-kiranya bisa nggak ya, aman nggak ya, aman. Kalau spasialnya nggak bagus, dikiranya aman, langsung ke depan, ternyata nggak muat, ya nggak cukup, akhirnya tergeser dengan mobil. Nah, ya, ada lagi matematika 1, tapi kayaknya sana 1 juga matematika juga tinggi 1, 2, 3. Ya, matematik berarti kalian dihitungannya bagus, ya. Nah, ada lagi, tadi musikal banyak ini, cewek-cewek belakang ini musikal ya, musikal juga, ya. Musikal juga jadi 1, 2, 3, musikal, iya dibaca, musikal. Ya, menikmati, mengarang, membedakan tentang bentuk-bentuk musik dan bisa mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang berbeda? Ya, Mas Danis. Oh, naturalistik, sama kayak Mas Amla. Ya, yuk dibaca, naturalistik. Kemampuan untuk mengenali, membedakan antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, serta kepekaan memahami alam. Iya, itu tentang berhubungan dengan alam. Ada yang mungkin suka bercocok tanam, ada yang suka dengan tanaman, ada yang suka dengan mungkin memelihara burung, ikan dan sebagainya. Suka dengan mata pelajaran biologi biasanya.
ya, yang berkaitan dengan awal-awal. Kan ternyata dari 32 siswa yang tidak masuk tadi satu, Mas Elang. Nah, dari 31 siswa ternyata punya potensi yang berbeda-beda. Punya kemampuan di sini, kecerdasan majemuknya ini berbeda-beda. Jadi setiap siswa itu tidak hanya punya kecerdasan satu. Buktinya tadi kalian ketika tes ada visual, spasial, ada logika, matematika dan sebagainya. Ada yang intrapersonal, interpersonalnya bagus. Jadi setiap siswa punya potensi kecerdasan ganda. Dari hasil ini tadi, dari kegiatan ini tadi, tes ini tadi, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ya, ya Mas Dewi? Lebih mengenal diri sendiri, ya, dia lebih mengenal kemampuannya masing-masing. Oh, ternyata aku itu punya kecerdasan di bidang intrapersonal. Oh, saya naturalis. Oh, aku spasial. Aku di sini matematika, logikaku tinggi. Baik, yang lain dari sini. Ya, Mbak Dinda. Hikmahnya adalah potensi dari tiap siswa tidak sama. Iya, betul. Potensi dari setiap siswa tidak sama. Ya, jadi dari sekian siswa meskipun kembar ternyata tidak sama. Ya, meskipun kakak beradik, saudara kandung tidak sama. Oke, baik dari sini. Oh, Mas Akhlak. Setiap siswa itu unik, punya kelebihan masing-masing. Ya, punya kelebihan masing-masing. Ya, ada lagi? Ya, oke. Tidak ada siswa yang tidak punya potensi. Tidak ada siswa yang tidak punya potensi. Semuanya punya potensi. Tidak ada siswa yang bodoh. Semuanya cerdas pada aspeknya masing-masing. Ada lagi satu lagi mungkin? Ya, satu lagi. Setiap siswa punya potensi yang berbeda, ya. Jadi dari sekian ini tadi tidak ada beberapa yang sama, tapi tidak sama persis prosentasenya. Potensi yang kalian kenali dari asesmen sederhana yang Munur berikan ini. Nah, potensi apa saja yang kamu miliki? Nah, tadi sudah berbeda-beda. Nah, kemudian apakah setelah kalian mengenali ini akan membantu kalian dalam proses belajar? Iya. Berarti nanti ketika kalian sudah bisa mengenali diri kalian seperti ini, kalian paling tidak seperti yang di depan tadi, aku mau jadi apa ya? Aku mau jadi dokter. Oh, jiwa sosial bagus. Aku mau jadi seniman karena jiwa musikal bagus. Ya. Kecerdasan, ya, setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak yang cerdas dalam kategorinya masing-masing. Ya, di sini single atau mawas diri di sini mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ini. Kemudian pintar. Pintar di sini mencerminkan karakter yang berilmu dan dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan ke jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan untuk bekal di akhirat nanti. Tapi ketika kalian punya ilmu tidak boleh sombong. Ya, ketika punya ilmu tidak boleh sombong dan juga bukan ilmu yang membawa kalian ke hal yang tidak baik. Nah, ini sekarang kita pelajari bersama tadi sesuai siapa tadi yang cerdas visual spasial? Ya, ini. Cerdas visual spasial berarti di sini dia membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar dan grafik bahkan dengan baik, pintar membaca diagram, pintar membaca Google Web, mau bilang kemana-mana nggak kebiasaan ya. Nikmati menggambar, melukis dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Ini yang visual spasial. Ya, berikutnya
Yang tadi siapa yang verbal linguistik ada nggak tadi? Tadi ada ya, verbal linguistik ya. 1. Mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Enjoy ketika membaca dan menulis. Berdebat atau memberikan pidato yang persuasif. Suka debat ya, karena linguistiknya bagus verbalnya. Ya. Siapa tadi yang punya kecerdasan interpersonal? Tunjuk jari. 1, 2. Inter dulu. Inter yang di atas. Inter itu berarti, ya perhatikan, berkomunikasi secara verbal dengan baik. Ya. Terampil dalam berkomunikasi non verbal. Kemudian melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Bisa menempatkan posisi empati dengan orang lainnya tinggi. Oh, temanku baru seperti ini. Ya. Menciptakan hubungan positif dengan orang lain, kemudian bisa menyelesaikan konflik dalam pengaturan grup. Ketika ada permasalahan di kelompoknya, bisa membantu menyelesaikannya. Berikutnya, cerdas intrapersonal. Biasanya paling banyak ini. Tunjuk jari intrapersonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Intrapersonal itu dia mampu menganalisis kekuatan sendiri, kelemahan sendiri, tahu kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kinestetik, cerdas kinestetik terampil dalam menari ataupun olahraga. Kalau laki-laki ya olahraga, kalau cewek mungkin menari. Berarti yang cowok mungkin pintar nari enggak. Menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat, dengan melakukan daripada mendengar atau melihat, dia akan lebih mudah menyerap ilmu ketika dia melakukan sesuatu. Ya, yang sekarang yang cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran botani, tertarik pada mata pelajaran biologi, zoologi. Ya, mengkategorikan, membuat katalog informasi, suka berkemah ya, Mas Aflah, Mas Danis berarti suka berkemah, suka berkebun, suka hiking, mendaki. Nanti kalau sudah semakin besar mungkin ikut pecinta alam ya, ikut kegiatan-kegiatan yang untuk pramukaan, menjelajahi alam bebas. Itu dia paling suka kalau sesuai yang kalian bacakan tadi. Cerdas logis matematis tadi belakang, logis matematis 1, 2, 3. Nah, logis matematis itu memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak, melakukan eksperimen ilmiah dan sebagainya. Cerdas musikal, itu senang bernyanyi, peka terhadap musik, menikmati musik, membuat lagu, menciptakan melodi dan sebagainya. Nah, ini mau mengadakan seleksi. Seleksinya adalah di situ siapa di sini tesnya siapa yang paling bisa cepat memanjat pohon. Pertanyaannya sama semuanya untuk ujiannya. Siapa yang tercepat memanjat pohon? Monyet? Burung. Nah, makanya di sini tadi ya. Ini kalau karena semua punya kekurangan, punya kelebihan, punya potensi masing-masing, kok disamakan, ini berarti tadi seperti jawabannya Mas David tidak adil, ya. Makanya harus sesuai dengan potensinya masing-masing, ya. Baik, ketika kalian sudah tadi tahu mengenali potensi kalian masing-masing, kemudian kalian bisa mengambil kesimpulan, mengambil langkah berikutnya bahwa sesuai potensimu masing-masing, kalian akan memilih karir disesuaikan dengan potensimu masing-masing. Ya, silakan dikeluarkan di modulnya, tulis sesuai potensimu. Tulis sesuai potensimu yang keinginan, bakat dan cita-cita itu, sesuai potensimu saja. Tuliskan di modulnya
minat dan masa depanmu, cita-citamu setelah kamu itu tahu. Setelah kamu itu tahu multiple intelijensimu, halaman 54-55 materinya itu tuliskan di situ, saya ingin menjadi titik. Setelah kalian tahu minat dan tadi potensimu tadi, kecerdasanmu tadi, kalian bisa merefleksikan, ya, mengaplikasikan, bukan merefleksikan, aplikasikan dalam kehidupanmu dalam yang berikutnya itu bahwa kamu mau mengikuti ekstra apa? Ya, sudah? Baik, bisa mengambil kesimpulan ya? Baik, ya. Bisa kalian masukkan di realistik yang suka dipraktis atau analitis tadi. Rencana karirmu setelah tahu kecerdasan majemuk, kalian rencana karir masa depanmu ingin seperti apa? Sudah? Berikutnya, buatlah perencanaan ketika sudah tahu kecerdasan majemukmu, cita-cita yang relevan. Terakhir, ketika sudah tahu kecerdasan majemuk yang dominan, ekstrakurikuler apa yang relevan yang akan kalian ikuti. Sudah bisa menyimpulkan? Oke, untuk materi kali ini kita selesai. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Baik, ya. Aplikasinya kalian rencana karir ke depan seperti apa? Mau lanjut studinya kemana? Cita-citanya mau jadi apa? Kemudian ekstrakurikuler yang relevan yang akan kalian ikuti ekstra apa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini, materi kita kali ini tentang kecerdasan majemuk. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, baik, untuk melepaskan penat kalian berdiri sejenak. Ya. Biar ini kan tadi kan kalian sudah capek ya mengerjakan tes, sekarang kita untuk melepaskan sejenak ya, biar kita agak relax ya. Kita ice breathing. Kita pakai tepuk EA ya. Ya, tepuk. Baik, 1, 2, 3. Tepuk EA. EA. Seperti itu. Sekali lagi. Tepuk EA. Iya baik. Oke baik, silakan duduk ya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalian bisa mengambil hikmahnya pada kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Ya.